Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Kembali kesempatan Jumat hari ini, saya mengajak mari kita semua kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmat-Nya, di mana pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melaksanakan salat jamaah Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan dari Jumat ke Jumat ini mampu mengurangi dosa-dosa kecil kita antara sepekan dengan sepekan berikutnya. Alhamdulillah, kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di akhir-akhir Ramadan. Tentunya patut kita bersyukur memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dapat melaksanakan ibadah yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan dengan ibadah yang telah kita lewati sekian hari ini bisa mendapat nilai tambah dari amalan-amalan sebelumnya. Dan sekaligus kita berharap mudah-mudahan dengan segala dosa, kekurangan, kelemahan, kehilapan kita, Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni kita semua insyaallah. Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang menjadi idola dan panutan kita, tak henti-hentinya kita mendoakan beliau semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan tetap tercurah kepadanya bersama keluarga, sahabat, dan segenap pengikutnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dengan tema kesusahan dan kesenangan sebagai ujian. Berbicara menyangkut masalah kesusahan dan yang menyangkut masalah kesenangan, bapak-bapak dan saudara-saudara, pada hakikatnya kita sudah pernah kita rasakan, sudah pernah kita alami apa yang menyusahkan atau yang memberikan kesenangan dalam hidup kita. Di dalam Al-Quran hampir setiap saat kita baca dalam acara-acara tazkiratul maut
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini Bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi sudah banyak kita mendengarkan, sudah banyak kali kita membacanya. Yang menjadi persoalan bagi kita Bapak-bapak dan saudara-saudara, sudah sampai sejauh mana kalau kesusahan itu dan kesenangan itu ada pada diri kita untuk menyikapinya. Ini yang menjadi tanda tanya dalam diri kita semua Bapak-bapak dan saudara-saudara. Apa ia kesenangan yang menggembirakan, yang tentunya akan menggembirakan? Apa bersifat harta? Atau apa saja nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Semuanya pernah kita alami Bapak-bapak dan saudara-saudara. Begitu juga menyangkut masalah kesusahan. Banyak kesusahan, banyak macam kesusahan yang kita alami dalam hidup ini Bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya tidak akan mampu menyebutkan satu persatu kesusahan yang kita alami, yang kita rasakan. Begitu juga kesenangan yang kita alami selama hidup kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami hormati. Lalu bagaimana sikap manusia ini terhadap ujian ini Bapak-bapak dan saudara-saudara? Kebanyakan manusia tidak lulus. Hanya sedikit yang lulus dan beriman. Hanya sedikit orang yang bersabar dan bersyukur. Ini yang kadang-kadang terjadi dalam diri kita Bapak-bapak dan saudara-saudara. Banyak orang, atau kita semua ini termasuk pribadi saya, kalau kita kena musibah, kalau kita kena bencana, kalau kita kena kesusahan, baru kadang-kala kita mengingat Allah. Tapi kalau begitu kita lepas dari kesusahan itu, sepertinya kita lupa kepada Allah. Banyak bukti dan kenyataan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling dekat, misalnya kita menyeberang lautan, kita naik feri, kita naik kapal atau apa saja yang kita, begitu datang ombak, begitu datang angin keras, hujan keras, hampir tidak ada orang yang di atasnya yang tidak mengucapkan kalimat takbir. Hampir tidak ada orang yang tidak mengucapkan mengingat Allah. Tapi begitu lepas dari bencana, lupa kita kepada Allah. Ini yang perlu menjadi pertanyaan, tanda tanya dalam diri kita semua Bapak-bapak dan saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Kalau ada kesusahan, ada musibah yang kena kita, masalah yang tidak bisa kita selesaikan, persoalan yang kita tidak bisa perbaiki, kadang-kala kita banyak menyalahkan Allah. Kenapa Allah sampai tega memberikan ujian seperti ini? Kenapa Allah sampai membuat saya seperti ini?
Kalau sekiranya ada yang seperti itu Bapak-bapak dan saudara-saudara dalam hidup kita, karena kadang-kala kita mengatakan saya sudah banyak beribadah, puasa, ibadah haji, sedekah, salat, berdoa, kenapa saya kena musibah? Apa Allah tidak dengar? Apa Allah tidak mengabulkan doa saya? Apa Allah tidak menerima ibadah saya? Kenapa lain yang saya minta, lain yang datang? Boleh jadi ada kemungkinan pertanyaan yang ada dalam diri kita Bapak-bapak dan saudara-saudara yang seperti itu. Kalau kita sudah benar-benar beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan tekun, dengan baik, dengan sempurna, lalu ada ujian, ada musibah, ada bencana yang menimpa kita, tolong Bapak-bapak dan saudara-saudara jangan menyalahkan Allah, tapi mari kita mengevaluasi diri, mari kita mengintrospeksi diri. Barangkali ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena kadang-kala kita beribadah menurut pemahaman kita sudah benar, sudah sempurna, tapi barangkali menurut pandangan tuntunan ajaran agama kita di mata Allah dan di mata Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya Bapak dan saudara-saudara, dalam menghadapi musibah yang senantiasa menimpa kita dalam diri kita, sekali lagi saya mengajak, mari kita senantiasa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Jangan kita selalu cepat mengembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, bagaimana sikap manusia menghadapi ujian kesusahan? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 49. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immasahu syarru fayausun kanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, sekali lagi kami sampaikan bahwa pada hakikatnya kita semua ini tidak ada orang yang tidak pernah mengalami apa yang namanya kesusahan. Hanya saja kadang-kali kita ini Bapak-bapak dan saudara-saudara kurang menyadari bahwa apa yang kita hadapi dalam hidup ini pasti suatu saat kita akan mengalami kesusahan, kesulitan dalam menghadapi hidup kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, kemudian kami juga ingin menyampaikan bagaimana sikap manusia dalam menghadapi ujian kesenangan. Dalam surah Az-Zumar ayat 49 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, maka dia berkata, aku diberi nikmat karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Apa betul Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita ini seperti itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu di dalam ayatnya ini? Mari kita evaluasi Bapak-bapak dan saudara-saudara. Kenapa begitu Allah secara tegas menyampaikan kepada kita? Ia mengatakan, kalau kita ditimpa bahaya atau musibah, kita menyeru Allah.
Tapi kalau kita ditimpa kita mendapat ketenangan, kenikmatan, kita mengatakan, andai kata bukan saya, andai kata bukan saya yang hebat, yang pintar, tidak mungkin akan kami dapatkan. Tolong bapak-bapak dan saudara-saudara, mari sekali lagi, mari kita evaluasi, apa seperti itu? Ataukah memang ada orang atau ada hamba Allah yang sikapnya seperti itu? Kalau diberi musibah menyeru kepada Allah, ya. Tapi kalau dia mendapat nikmat, dia mengatakan, andai kata bukan saya yang hebat, pintar, ya, tidak bisa jadi apa-apa. Padahal kita tahu, bapak-bapak dan saudara-saudara, pada hakikatnya kesusahan dan kesenangan datarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa dalam menghadapi hidup kita ini, sekali lagi akan pasti berganti, silih berganti di dalam menghadapi hidup kita ini. Yang jadi persoalan bagi kita, bagaimana menyikapinya, ya. Kalau kesenangan yang sampai kepada kita, yang menimpa kita, dan bagaimana kita menyikapinya kalau musibah atau kerusakan yang menimpa kepada kita. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tolong bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita pahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar diberikan begitu saja, tapi harus kita siap untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Banyak orang atau tidak sedikit orang dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepadanya betul-betul lupa kepada Allah, ya. Tolong bapak-bapak dan saudara-saudara, bulan ini adalah bulan kesempatan untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tadi maghbunun katsiran minan nas as-sihhatu wal faraj, kata Nabi. Ada dua nikmat kadang-kala manusia ini dilupakan, diabaikan oleh manusia itu. Yang pertama, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Tolong bapak-bapak, berapa banyak saudara muslim kita antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang ini yang telah dipanggil oleh Allah dan tidak sempat lagi untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah di bulan ini. Sekarang Allah masih memberikan kita semua untuk merasakan nikmatnya hidup sehat di bulan ini. Tolong bapak-bapak, mari kita manfaatkan, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di akhir bulan Ramadan ini. Tingkatkan amalan-amalan yang harus kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Janganlah kita jadikan kebiasaan. Biasanya kalau Ramadan sudah mau habis, masjid sudah mulai kosong. Ini suatu hal yang perlu kita evaluasi bapak-bapak dan saudara-saudara. Dengan nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, kadang-kala kita mengabaikan bapak-bapak dan saudara-saudara. Banyak masjid sudah mulai, ya, tinggal seperdua melaksanakan ibadah salat tarawih. Boleh jadi ada orang mengatakan tidak apa-apa, kalau yang ibadah sunat itu kita tinggalkan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Saya kira paham ya, seperti ini ada satu kekeliruan yang luar biasa, ya. Bukan tidak apa, tapi tidak mendapat apa-apa. Ini perlu dipahami bapak-bapak dan saudara-saudara. Jangan sampai kita mengabaikan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Lalu sudah sampai saatnya, ada kemampuan, ada waktu, ada kesempatan, lalu kita abaikan, lalu kita mengatakan tidak apa-apa karena sunat saja hukumnya, ya. Salah paham kalau seperti itu, Pak. Tidak mendapat apa-apa.
Ada nikmat Allah yang berikan kepada kita bapak-bapak dan saudara-saudara. Di bulan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Keluarkanlah zakat, infak dan sedekah. Beda nilainya kalau kita keluarkan di luar Ramadan, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Mumpung kita masih sehat dan kuat di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang kami hormati, saya kira ini yang barangkali perlu kami sampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua ini kita bersabar, sekiranya kita ditimpa kesusahan, dan kita bersyukur sekiranya kita suatu saat mendapatkan satu nikmat yang menggembirakan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'al khalifatan fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidum Majid. Allahumma afril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyah minhu wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma naqdalana hikmataka wa ansur alaina rahmatika min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batil warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah lana min amrina rasada. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.